Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Daerah Menyapa kembali hadir bersama saya Cynthia Permana. Senang sekali siang menjelang sore hari ini kembali Kepala Daerah Menyapa menghadirkan kepala daerah yang telah dipilih oleh masyarakat dan telah dilantik dan saat ini sedang melaksanakan program-program kerja dan mengimplementasikan apa-apa saja untuk membangun negerinya. Langsung saja akan kita sapa, kira-kira siapa ya kepala daerah yang hadir di studio kita hari ini? Ini kalau menurut Cynthia adalah combo perfect. Pasangan yang satunya berpengalaman di dunia pemerintahan politik, yang satunya wajah baru, segar, tapi juga merupakan pengusaha muda, bertalenta. Langsung saja, pasti sudah menerka-nerka, ini dia Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Kita sapa Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Cynthia sehat ya? Cynthia nggak mau tanya sibuk atau enggak, pasti sibuk ya. Tidak mungkin kepala daerah tidak sibuk. Tapi ini spesial HUT Kota Jambi ya Pak ya? Iya betul. Alhamdulillah. Ini barusan tadi upacara dalam rangka hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi ke-79. Insya Allah. Dan nanti paripurna tanggal 28 dalam rangka hari jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-624 tahun. Jadi sudah sangat nanti tua akan kita ya. bahas juga karena rangkaian HUT Kota Jambi ini sepertinya banyak banget nih peminatnya Pak. Nanti tujuan-tujuannya mungkin akan sedikit disinggung Pak ya. Terima kasih Pak Wali Kota sudah hadir di studio TVRI Jambi di Kepala Daerah Menyapa. Selanjutnya, nah ini yang seger-seger nih ya, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazral Josha SEMA. Selamat siang Pak Wawako. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Ini Mas Wawako ya nih, masih fresh sekali lah pokoknya. Ini juga dalam rangka HUT Kota Jambi, tadi habis memantau katanya ya Pak? Iya, Job Expo sebagai Job rangkaian Expo, ya? dari HUT Kota Jambi. Siap, nanti akan kita bahas juga lebih lanjut seperti apa. Nah, sebelum nih Pak, kita mau bahas hal yang berat-berat sama juga Cynthia agak sedikit penasaran tentang rangkaian HUT Kota Jambi dan apa sih tujuan-tujuannya atau goals yang ingin dicapai dari Pemkot. Kita akan menyaksikan sebuah prolog dulu ya, izin Pak Wako dan Pak Wawako. Dan inilah prolog. Kota Jambi bahagia. Ini yang melekat sekali Pak. Untuk Cynthia pribadi, warga Kota Jambi ini sangat melekat. Kota Jambi bahagia. Program kerja 5 tahun ke depan seperti apa? Silakan Pak. Jadi memang kita mengusung Kota Jambi bahagia. Karena kebahagiaan itu kan idaman mimpi semua orang. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu juga membutuhkan kolaborasi, kerjasama. Dan kita memastikan bahwa kota ini milik kita bersama. Kita tidak bisa membangun sendiri, wali kota, wakil wali kota saja, tapi melibatkan semua komponen. Dan bahagia itu sendiri akronim sebetulnya, ada bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera. Jadi kami berdua, Pak Diza, setelah dikukuhkan, hari ini adalah hari ke-88 kerja sejak pelantikan. Kami menata mulai dari regulasi. Karena dalam mengoptimalkan program-program kerja itu perlu didasari dengan regulasi yang kuat. Hari ini sudah kita terbitkan 30 regulasi dalam waktu 88. Ada 15 peraturan wali kota, ada 9 instruksi wali kota, ada 6 edaran wali kota. Semua itu mengatur berbagai macam aspek kehidupan yang dimulai dari regulasinya. Yang pertama, ketika kami pulang dari retreat Magelang, kita memiliki program Kampung Bahagia. Kampung Bahagia itu adalah pembangunan berbasis komunitas, keterlibatan masyarakat yang sangat dibutuhkan, sehingga merasa memiliki terhadap apapun yang dibangun di komunitasnya. Maka perwal pertama yang kita rumuskan waktu itu dalam waktu yang cepat adalah perwal nomor 6 tahun 2025 tentang proses pemilihan ketua RT secara serentak. Dan itu sudah berjalan, insya Allah tanggal 21 nanti akan dilantik secara serentak, insya Allah dihadiri Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Gubernur, sekaligus setelah dilantik diberikan pemahaman bersama tentang misalnya upaya-upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, upaya-upaya tentang bagaimana pembangunan yang berbasis komunitas yang disebut dengan Kampung Bahagia, karena itu juga ada perwalnya nanti yang akan mengatur pembangunan yang berbasis komunitas. Kemudian di sektor pendidikan misalnya, saya sudah menandatangani
peraturan wali kota tentang pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang tanpa diskriminasi, terutama kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, kepada kelompok autis, difabel dan lain-lain. Kita berikan ruang seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian kita sudah merilis ditransfer ke rekening siswa yang tanggal 2 Mei kemarin kita sudah kirimkan dana beasiswanya tingkat SD dan SMP. Itu merupakan bagian dari program Kartu Bahagia. Kemudian kita juga sudah meluncing sekolah digital. Sekarang sedang dikumpulkan data-datanya, di mana SMP nanti akan menerapkan secara bertahap sebelum secara keseluruhan, tetapi kita mulai untuk transformasi digital di bidang pendidikan. Jadi orang tua, guru, siswa belajar melalui sistem digital yang portalnya kita sedang siapkan. Dan ini insya Allah tahun ajaran baru untuk SMP kita uji cobakan. Di bidang pendidikan juga, alhamdulillah kita sudah mengangkat guru-guru honor kita sekarang menjadi P3K semuanya. Dan ini sebuah prestasi juga. Supaya apa? Supaya mereka meningkatkan kualitasnya, kan gajinya meningkat dari sebelumnya, maka kita memohon kepada mereka untuk meningkatkan kinerja, mengajar dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik. Begitu juga di bidang kesehatan. Kami melalui dana efisiensi sudah menambahkan lagi di samping dana-dana yang ada untuk premi BPJS Kesehatan sebesar 5,8 miliar kita siapkan untuk apa? Supaya warga masyarakat kita yang kurang mampu semuanya tercover pembiayaan kesehatannya. Kita juga sudah menandatangani peraturan wali kota tentang pembentukan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang PSC atau Public Safety Center yang masuk ke dalam program call center Bahagia 119, 112, yaitu ada dipimpin oleh seorang dokter, ada tim kesehatannya, ada ambulannya, ada nomor call center gratis 24 jam bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan kegawat daruratan. Tinggal hubungi nomor itu, kita akan kirimkan ambulan, dan itu membutuhkan regulasi yang kuat. Kami sudah menandatangani perwalnya. Kemudian juga sama tenaga kesehatan, sekarang sudah yang tadinya honor sudah diangkat semua ya. P3K. Benar, banyak loh yang ini sampai Pak. Kita sudah 5.000 nanti ya, sampai tahun ini akhir tahun ini 5.907 tenaga honor yang sudah kita angkat P3K. Masih bersisa 73 yang belum, paling yaitu kecil, ya guru-guru tahfiz. Guru-guru tahfiz ini karena dia sarjananya bukan pendidikan, padahal kuotanya untuk pendidikan, akhirnya tidak bisa ikut. Maka program ini tetap kita pindahkan ke bagian Kesra. Jadi mereka tetap diangkat, diberikan insentif sama seperti guru PAMI, pemandi jenazah, guru madrasah. Nah mereka juga tetap. Jadi artinya apa? Insya Allah ya secara umum kita sangat memperhatikan mereka, ditingkatkan pendapatannya. Harapannya mereka juga meningkatkan kualitas layanan supaya pelayanan publik kita bisa baik. Bayangkan 5.907 dari ASN kita itu total semuanya 10.000 lebih, 10.100. Jadi PNS kita hanya 4.200. Banyaklah P3K, maka kita dorong untuk mereka semua yang honor-honor kita angkat supaya pelayanannya jadi bagus gitu. Masya Allah, ya. Banyak banget tahu Pak yang pemerintah Kota Jambi banyak banget pengangkatannya gitu, dan itu luar biasa. 88 hari kerja, sudah banyak yang terlaksana. Masya Allah, Pak, sehat selalu Pak ya. Biar terus banyak yang dilakukan untuk negeri Jambi. Mungkin sedikit ditambahkan Pak Wako, silakan Pak. Oh iya, selain daripada itu banyak juga kan program yang masuk dalam program unggulan kami, termasuk juga di dalamnya ada balai kerja tematik ataupun juga pelatihan yang akan memfokuskan ke dunia ekonomi kreatif. Seperti yang kita tahu, secara nasional pertumbuhan ekonomi kreatif itu sangat lagi sedang naik. Tapi itu tidak berbanding dengan tingkat ketenaga kerjaan kita di Kota Jambi tentunya. Tapi itu karena juga banyak pengangguran yang terjadi di Kota Jambi ini disebabkan oleh pendatang yang datang ke Kota Jambi. Nah, jadi, tapi itu memang karena memang kita ini ibu kota dari provinsi, jadi itu hal yang cukup lumrah ya. Akan tetapi memang
harus tetap ada inisiasi dari pemerintah kota. Dalam hal ini program unggulannya Pak Wali itu adalah balai kerja tematik tadi, pelatihan-pelatihan yang kami sangat fokuskan untuk meminimalisasi adanya pengangguran yang tinggi. Nah, di dalam pelatihan-pelatihan itu juga termasuk pelatihan-pelatihan yang fokusnya tadi ekonomi kreatif. Ada pelatihan tentang wirausaha, fashion, kriya, terus juga ada tentang software development, AI yang sekarang sedang lagi naik daun. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan baru kepada masyarakat Kota Jambi dan juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru. Jadi kayak tadi contohnya sebagai rangkaian HUT Kota Jambi, kita juga punya program Jambi Expo pekerjaan. Jadi tadi banyak juga kita lakukan kunjungan, banyak juga para pendaftarnya, calon-calon yang pencari pekerjaan ini, tapi banyak juga yang dari Kota Jambi, banyak juga yang dari luar Kota Jambi. Nah, ini menjadi persaingan yang sebenarnya kalau kita bisa lihat tetap positif, akan tetapi banyak juga calon-calon lowongan kerja ini yang memberikan requirement-nya sangat rasional. Jadi saya rasa acara tadi insya Allah efektif dan insya Allah banyak manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kota Jambi. Waduh, kalau untuk yang job expo tadi Pak, jujur banyak banget sih, karena Cynthia juga kebetulan ngajar di salah satu universitas, jadi memang kayaknya sudah lumayan santer terdengar, jadi mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus pun, buru-buru ke sana. Banyak yang mahasiswa dari luar daerah pun seperti yang Pak Wako bilang, lumayan banyak sekali peminatnya. Ini berbicara tentang HUT Kota Jambi, salah satu rangkaiannya ini adalah Job Expo gitu ya. Mungkin seperti apa nih Pak sebenarnya goals yang diinginkan? Karena sepertinya rangkaiannya cukup panjang. Mungkin agak berbeda ya Pak ya kalau kita bandingkan sama tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bisa diceritakan Pak Wali ini goalsnya seperti apa? Ya, jadi kan kami dilantik di tengah efisiensi anggaran. Maka kita sebagai kota perdagangan dan jasa itu terdampak sekali di bidang perhotelan, di bidang kuliner itu mengalami penurunan karena banyak event-event pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan. Maka di momentum hari ulang tahun ini saya sudah memanggil KONI dan cabang-cabang olahraga bahwa Anda harus membuat satu minimal event skala regional atau nasional. Sudah mulai jalan, pencaksilat, renang sudah jalan. Banyak lomba panahan nanti sebentar lagi akan dilaksanakan. Tujuannya mereka supaya banyak orang yang datang ke Jambi. Kemudian juga festival budaya. Banyak juga kita dorong festival-festival yang bernuansakan budaya dan religi. Kemudian juga banyak kegiatan yang didorong seperti wisata eko ya, alam. Itu maraton 3 danau misalnya. Kemudian pacu perahu dan ketek hias, itu semua mendorong tumbuhnya ekonomi sebetulnya. Karena dengan kegiatan itu muncul pendatang banyak, termasuk kemarin road race kita lakukan itu pesertanya membludak, terbesar malah se-Indonesia, ada 800 lebih starter yang terlibat. Nah, kita harus terus mendorong event-event, termasuk kita ingin membangun kawasan ekonomi baru. Ini menjadi hal yang penting. Kita revitalisasi terminal Rawasari misalnya, yang fungsinya tidak hanya terminal saja, tapi menjadi pusat aktivitas anak-anak muda. Pak Wakil Wali Kota di sana melakukan event, termasuk namanya Festival Tumpah Ruah dari tanggal 28 sampai tanggal 1 Juni. Di tanggal 1 Juni ada pesta rakyat, kita datangkan artis, itu juga dalam rangka memperkenalkan Kota Jambi. Kemudian nanti di kawasan Pasar Tua, itu kita sudah alhamdulillah retribusi yang dianggap mempersulit masyarakat sudah kita ganti dengan sistem parkir yang berbasis digital melalui KRIS. Ekonomi sudah mulai tumbuh, malamnya nanti akan dijadikan kawasan kuliner misalnya. Kemudian taman remaja yang insya Allah dalam tahun ini kita akan dorong menjadi alun-alun. Tanah Pilih, kawasannya kita perbaiki dengan lighting yang menarik sehingga orang-orang dari luar Jambi bisa ke Jambi. Di dalamnya ada 70 tumbuh atau 7.000 meter persegi. Itu akan kita buat menjadi mini konser lah, tempat mini konser. Nanti setiap minggu anak-anak muda kita dari masing-masing kecamatan tampil di sana. Sehingga kawasan Tugu Kris yang crowded, macet bisa sebagian teralihkan. Proses kemacetannya bisa berkurang tapi ekonominya tetap tumbuh. Nah, di
masa ini, di tahun awal ini, kita ingin fokus dalam konteks perbaikan infrastrukturnya masalah jalan. Jalan sudah 67 titik yang pitching-pitching, dan lebih dari 150 nanti ruas jalan yang ada yang di overlay, ada yang diperbaiki, tujuannya supaya konektivitasnya akan baik. Kita juga mengajukan permohonan ke pusat untuk bantuan ke daerah-daerah pertanian, misalnya di Penyengat Rendah, di Posos, dan lain-lain. Kemudian problem yang kita hadapi sekarang adalah hampir semua kota. Yang pertama masalah sampah. Sampah kita diproduksi 430 ton per hari. Harus diangkut ke TPA Talanggulo dari tempat-tempat pembuangan sampah yang bahkan sebagian diantaranya TPS yang tidak resmi, dibuang oleh kebiasaan masyarakat saja. Ya, membuang sembarangan di mana-mana. Maka polanya adalah kita ingin menyelesaikannya dari hulu ke hilir. Nah, di hilirnya, insya Allah di momentum ulang tahun ini kita sudah bekerja sama dengan investor untuk membangun pabrik pengelolaan sampah menjadi briket, menjadi pupuk cair, menjadi maggot, sehingga sampah menjadi bernilai. Kemudian di level masyarakatnya, melalui ketua RT yang sudah dilantik secara bersama-sama, nanti ada program Kampung Bahagia, itu nanti akan didorong untuk tata kelola sampah secara gotong royong. Dari dana 100 juta itu bisa membeli bentor, gerobak motor, yang bergabung 3 RT atau 4 RT, ada anak-anak mudanya yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, bisa dipekerjakan di situ, dilakukan pemilahan, mendorong bank sampah, kemudian terkoneksi dengan sistem pengangkutan yang nanti ke depan ini akan kita usahakan juga, karena mobil-mobil kita sudah sangat tua, sudah perawatannya mahal dan lain-lain. Kita butuh peremajaan dengan bekerja sama, misalnya dengan pihak ketiga yang di bawah pengelolaannya langsung TPA Talanggulo sebagai badan layanan umum, sehingga lingkungan hidup sebagai regulator yang mengawasi. Kemudian problem yang berikutnya yang besar adalah banjir. Ya. Banjir menjadi problem yang penting harus kita atasi, dan kita harus berpikir dalam jangka waktu yang panjang. Maka kami bersama Balai Wilayah Sungai dan Provinsi sedang melakukan pekerjaan di sepanjang Sungai Asam. Sistem Asam itu adalah sistem yang padat penduduk. Di situ 75% mempengaruhi banjir karena padat. Maka kita akan selesaikan mulai dari Kelurahan Kenali Asam Bawah, di atas terus Kenali Asam sampai ke Jelutung, tembusnya ke pintu air di WTC itu. Nah, itu akan kita lebarkan 9 meter. Kenapa kok lebar sekali? Karena kita tidak hanya berpikir 1-2 tahun, tapi ini beban lingkungan harus berpikir 50 tahun lagi, dan harus lebar. Nah, di beberapa tempat yang tidak perlu pembebasan lahan sudah dikerjakan. Misalnya lahan yang sudah kami negosiasikan, saya datang dengan pengusaha, mau nggak ngasih tanah, mau dikerjakan. Tapi ada juga yang sudah banyak berdiri bangunan. Ya, nah itu yang agak repot ya Pak? Agak repot, dan pembebasannya butuh anggaran 75 miliar. Ya. Nah, pada saat Komisi 5 hadir, saya sampaikan problem ini, dan alhamdulillah ada berita acaranya, kesepakatan. Pemkot 5 miliar, Pemprov 25 miliar. Pusat 45 miliar. Kalau ini turun, maka nanti kita bisa ada program susur Sungai Asam. Ya. Karena lebar 9 meter, bisa pakai perahu nanti. Kita jaga kawasan ini menjadi kawasan yang di samping menanggulangi banjir, bisa untuk wisata. Nah, Balai Wilayah Sungai minta pemerintah untuk menyiapkan lahan kolam retensi seluas 9 hektar. Saya sampaikan, kita nggak bisa mengadakan seluas itu. Saya punya 2 lokasi, kami pemerintah kota punya 2, satu di Lorong Arwa, satu di Kampung Banjir, luasannya kurang lebih 9.000, hampir 1 hektar masing-masing. Nah, kami paksakan untuk mereka mengerjakan, alhamdulillah DED-nya selesai. Ya. Insya Allah bulan 9 dikerjakan, ada pedestriannya, ada tempat UMKM-nya. Jadi memang di samping menanggulangi banjir, ada harus manfaat mampu lain. ada manfaatnya, yaitu pusat ekonomi baru ya. Waduh, ini sepertinya masyarakat nggak perlu tanya lagi, udah dijawab semua gitu nih. Ya. Beberapa problem-problem ataupun iya udah ini ya, udah berpikir aja luar biasa Pak. Nanti akan kita lanjutkan ya, Pak Wakil dan Pak Wakil. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Kepala Daerah Menyapa kembali hadir dan di segmen kedua ini kita akan menjawab juga pertanyaan dari masyarakat. Tapi tahan sebentar aja, Sinti masih agak penasaran. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Wawako ya. Sebelum kita ke masyarakat seperti itu. Tadi ada satu festival yang populer di kalangan anak muda gitu. Itu yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Wako, Tumpah Ruah. Nah ini luar biasa, boleh diceritain dong Pak Wako? Oke ya, jadi yang pertama memang cita-cita Pak Wali ini adalah untuk membuat pertumbuhan ataupun juga pembangunan di Kota Jambi ini berdasarkan CBD ataupun Community Based Development. Artinya adalah pembangunan berdasarkan komunitas. Maka dari itu berangkat kegiatan yang ada di Terminal Rawasari ini melibatkan komunitas-komunitas pelaku usaha. Sebagai contoh, Cikal Bakal Festival Tumpah Ruah ini adalah melibatkan teman-teman UMKM lokal doang. Jadi UMKM lokal Jambi. Begitu juga dengan artis-artis lokal Jambi, tapi nanti gongnya ada di tanggal 1 yaitu Pesta Rakyat. Jadi yang kami libatkan, alhamdulillah memang harapan kami untuk khusus yang kali ini tidak menggunakan IO, tetapi melibatkan teman-teman komunitas untuk menjadi para panitianya. Cara jadi, kita menggandeng. Ya, jadi tidak hanya UMKM lokalnya ataupun juga artis lokalnya yang diberikan space, tetapi juga panitianya adalah teman-teman komunitas sendiri. Jadi mereka juga merasa memiliki terhadap kegiatan ataupun program ini gitu. Jadi itu cikal bakalnya. Jadi rencananya nanti tanggal 28 karena kita sama-sama tahu itu adalah pemanfaatan dari tempat yang sekarang cukup sepi ya bisa dibilang. Jadi memang dulunya memang terkenal dengan angkotnya. Jadi tema Tumpah Ruah kali ini memang mengusung throwback ke angkot itu tadi. Jadi nanti warna yang merepresentasikannya juga warna-warna angkot seperti merah, biru, kuning, hijau. Terus juga nuansanya juga bakalan akan dibangun seperti nostalgia. Nanti bakalan jajanan-jajanan pasarnya juga jajanan-jajanan nostalgia. Jadi yang dibangun adalah tema seperti itu. Karena kita juga tahu program cita-cita ini adalah sesuatu kesempatan untuk teman-teman pemuda yang pada hari ini bisa dibilang mayoritas. Gen Z aja udah hampir 38, sisanya milenial 22%. Itu aja udah kalau di combine udah 50 somethingnya. Jadi ya ini adalah suatu kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk mereka dan alhamdulillah Pak Wali sangat support dengan hal itu. Jadi ya saya tugasnya dan teman-teman OPD adalah untuk mewujudkan cita-cita Pak Wali CBD tadi. Siap. Jadi inilah mudah-mudahan jadi kick off-nya gitu. Smart banget ya. Amin. Bisa terpikir hal-hal seperti ini. Izin Pak, ini udah banyak penelpon, kita sapa dulu ya Pak iya, ya. Silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Selamat siang Mbak Cynthia Permana. Ini dari Pak Yudi ya, Telanai. Benar ya Pak? Baik, Pak Yudi ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan langsung saja Pak, to the point, silakan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Cynthia atas waktu yang singkat. Saya hanya diberikan waktu 60 detik oleh TVRI. Jadi tagline dari Mbak Cynthia tadi, kami terus mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak terprovokasi. Jadi itu saya sependapat sekali. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Haji Maulana, UKM, Kota Jambi terpilih, dampingi oleh Bapak Riza Azra Alzoza, SMA, Wakil Kota Jambi, yang saya anggap gagah, cerdas, dan pintar. Jadi combine-nya luar biasa. Masyarakat Jambi mempunyai combine antara baby boomer dengan milenial. Jadi dalam rangka Kepala Daerah Menyapa ini, ya tentu saya mengucapkan selamat HUT ke-79 Kota Jambi. Jadi Kota Jambi bahagia ini sudah sangat populis sekali. Tidak ada dari anak kecil sampai tua tahu semua apa itu bahagia. Nah, dulu ya kalau kita melihat dulu sekarang yang akan datang. Sekarang adalah dengan luas Kota Jambi itu sekitar kurang lebih 169,89 km persegi dengan jumlah penduduk 600 kurang lebih 35.635.100 jiwa. Dijuluki dengan kota perdagangan dan jasa. Tentu dari segi perspektif yang lebih menjadikan bahagia Kota Jambi, saya melihat adalah banjir. Nah, saya dilahirkan tahun 60 yang lalu, bahwa Kota Jambi ini berpotensi banjir.
Karena alasannya apa? Topografinya bercerita bahwa ada rawa, ada lebak, ada pematang, semua resapan air. Ada kenali, kanal-kanal. Ada sungai Kambang, sungai Maram, sungai Buntung, dan sungai Asam. Saat ini saya saksikan di sungai Buntung itu tempat saya berenang. Lahir saya di Pangpulai, sungai Buntung tempat saya berenang, sungai Asam. Sudah tidaklah ada sungai lagi. Nah, ini merupakan PR yang sangat luar biasa, siapapun yang memimpinnya. Dan tentu selanjutnya, bagi saya adalah sungai-sungai ini memang tidak lain adalah kita sependapat. Apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Wali Kota dan Wakil tadi, bahwa saya memang harus segera menormalisasi sungai-sungai yang ada. Yang sudah cukup banyak sungainya. Membuat ya salah satunya mungkin kolam resistance ya, pengendalian banjir di Kota Jambi. Embung-embung untuk PDAM contoh misalnya punya gagasan dari dulu bahwasanya Danau Sipin itu dibuatin sehingga bisa terkoneksi dengan cadangan air. Itu tidak ada omon-omon dari dulu. Kita kalau krisis air gimana? Jadi itu nyata menurut saya. Jadi itu dalam kesempatan ini memang saya sependapat disiplin membuang sampah tepatnya pada tempatnya itu sangat harga mati, ya kan? Ini penyebab banjir antara lain. Nah, Perwal 6 2025 RT sudah terpilih. RT yang harus menjadi garda ke depan untuk mendukung program bahagia ini. Nah, saya hanya menyampaikan satu ide Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Ini banyak orang bisa membeli mobil di Kota Jambi. Tapi membuka kaca, membuang makanan yang ada dalam mobil. Ya menurut saya memang harus ada regulasi bahwasanya atau mungkin ada investor memberikan tempat sampah untuk orang-orang di mobil itu. Saya bingung orang bisa beli mobil. Baik, poin lainnya Pak. Tidak mampu untuk disiplin. Siap. Ya, menurut saya memang closing statement yang bisa saya dapat sampaikan di sini adalah sangat sederhana. Kita harus optimis, terutama masyarakat Jambi dengan keadaan yang begitu luar biasa hasil pada restrip seluruh pejabat yang ada di Indonesia itu ada pengetatan. Justru itu makanya memang blueprint yang berkaitan dengan 100 hari wali kota dan wakil wali kota memang sudah harus sampai ke pusat. Karena tidak mampu kita keuangan kita terus terang saja. Ya, kalau saya jadi wali kota dan wakil kota saya tidak mampu. Tapi kita harus mampu membuat blueprint tersebut dan menjemput uang kita di kota sana, di kota di ibu kota hingga kota Jambi ini terwujudlah kota Jambi yang bahagia. Saya demikian, mohon maaf sekali lagi atas waktu yang diberikan kepada saya dan terima kasih Mbak Cynthia. Thank you very much and see you again. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All pleasure Pak. Baiklah nih menarik Pak Wali Kota, mungkin tadi sudah sempat disinggung mengenai banjir. Mungkin bisa didipkan lagi tentang normalisasi sungai. Lalu bagaimana RT menjadi garda terdepan dan juga sampah. Tapi sambil itu kita lihat juga pertanyaan dari video ya Pak, biar sekalian dijawab. Boleh? Dari video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohendi. Saya saat ini bergerak di bidang industri kreatif dan fokus pada perdagangan online. Saya ingin bertanya kepada Bapak Wali Kota, gimana pendapat Bapak tentang industri kreatif di era sekarang? Nah, apakah ada program yang mendukung untuk kemajuan industri kreatif di Kota Jambi? Nah, hanya itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sudah ada 2 pertanyaan, mungkin bisa langsung dijawab Pak Wali Kota terlebih dahulu, silakan Pak. Terima kasih Pak Yudi yang sudah menyampaikan gagasan, dan memang problem besar kita saat ini adalah banjir dan hubungannya erat sekali dengan tata kelola sampah. 2 hal ini menjadi program unggulan kita untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Dan beliau juga sampaikan ini siapapun pemimpinnya nggak akan sanggup sendirian, tapi butuh kolaborasi mulai dari komunitas dikomandoi oleh Pak RT yang sekarang sudah dipilih secara langsung, secara demokratis, nanti tanggal 21 dilantik melalui program Kampung Bahagia. Ada dana tapi juga ada tanggung jawab bersama untuk tata kelola sampah salah satunya.
Karena sampah itu kalau dibuang sembarangan ke drainase dia akan menyumbat, apalagi plastik. Setiap ada banjir kita bebaskan angkut sampah di pintu air Asam itu bisa 2 sampai 3 truk, Cynthia. Itu artinya begitu banyak masih perilaku kita yang membuang sampah sembarangan. Maka saya sering sampaikan, satu saja warga Kota Jambi membantu kami pemerintah dan kita semua untuk tidak membuang sampah ke drainase, itu sudah membantu kami dalam penanggulangan banjir. Sehingga tata kelola sampah yang tadi saya sampaikan dari hulu ke hilir, ini bukan sesuatu yang mudah. Di pabrik misalnya, pabrik ini butuh dana besar. Kami tidak menggunakan APBD, tapi kita menggait investor untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Nanti hasilnya sesuai dengan komitmen juga akan membantu APBD masuk sebagai pendapatan asli daerah. Kemudian mengenai banjir tadi, betul. Jambi ini memang banyak anak-anak sungai, tapi setidaknya ada 3 sistem yang sekarang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama itu sistem Asam. Ini kenapa menjadi prioritas? Karena 75% kepadatan penduduk di situ. Kalau ini kita bisa atasi 70%, baik. Tapi ada juga sistem kenali. Ada kenali besar, kenali kecil bergabung itu ke Danau Buluran. Kemudian ada sistem Sungai Putri, Kambang yang sekarang juga jadi isu itu di daerah Kambang dan sekitarnya. Kalau hujan sedikit banjir itu kanalisasinya ke Danau Sipin. Dan 2 ini belum ada pintu air sehingga belum bisa diatur kontrol kalau air dari danaunya tinggi itu terjadi backwater dan sebagainya. Tapi di pintu Asam sudah ada pintunya. Jadi kalau Batanghari lagi tinggi, di sini hujan deras, ini bisa dipompa. Kita tutup. Tapi kalau ini lagi rendah, kita buka sehingga alirannya bisa. Begitu juga di sistem Tembuku yang ke arah Payu Selinca dan sekitarnya. Nah, kita fokus dulu Sungai Asam. Kemudian sekarang sedang dikerjakan juga kenali. Nah, banyak juga kawasan-kawasan yang kita lihat dari foto udara itu memang sudah mengalami penyempitan. Ya. Banyak bangunan yang tiba-tiba membangun ke belakang. Toiletnya, kadang dapurnya. Dan ini ketika kita mau lebarkan menjadi 9 meter, itu harus ada ganti rugi, pembebasan yang nominalnya tidak sedikit. Tapi yang bisa kita bebaskan sekarang dikerjakan. Saya lobby langsung dengan yang punya tanah, mau daripada banjir tanahnya, nggak ada nilainya kalau kita bangun ini, kita buat 9 meter, tidak banjir. Banyak yang mau ngasih. Contohnya yang dari BPK sampai ke Purnama. Baru beberapa hari yang lalu, pemilik lahannya datang saya panggil ke rumah dinas dan ini saya jelaskan kalau ini tidak kita lakukan banjir terus daerah situ, akhirnya diberikan tanpa ganti rugi. Jadi ada yang mau, nah syukur-syukur masyarakatnya kemudian nyadar ya sudahlah kita hibahkan ya, membangun ini supaya 9 meter itu adalah mimpi kita supaya 75% penduduk yang ada di kawasan sepanjang Asam ini bisa dikurangi banjirnya gitu. Itu jadi mungkin kendala kita memang masih di pembebasan lahan, tapi lahan yang tidak perlu ada pembebasan sudah dikerjakan. Misalnya tanah-tanah Pertamina, saya sudah ketemu langsung dengan pimpinannya. Saya bilang tolonglah ini, dikasih. Kalau itu dikasih, kita kerjakan. Yang sulit nih sekarang yang sudah berdiri bangunan itu. Dari 9 meter yang kita rencanakan, sekarang sudah tinggal 3 meter, ada yang 2 meter. Jadi kalau ini belum terbebas juga, maka akan terjadi bottleneck. Solusinya apa Pak ketika masyarakat tidak memberikan pembebasan itu Pak? Ya ketika dia masyarakat ini punya legalitas milik kepemilikan, ya kita akan ganti rugi. Itulah yang 75 miliar kemarin ya, kami berbuat kesepakatan itu. Mudah-mudahan ya pemerintah provinsi membantu, pusat membantu. Kalau dikasih semua ke kota nggak akan sanggup, tadi Pak Yudi sampaikan, betul nggak akan sanggup kita bebasin lahan, nggak bisa. Tapi lahan yang sudah ada, seperti untuk kolam retensi yang sudah kami punya, kami bahkan untuk membangun kolam retensi embung air tadi. Jadi kalau tidak ada IMB katakanlah, karena ya banyak developer nakal yang tidak ada IMB-nya Pak, banyak perumahan yang kalau perumahan yang terlembaga, maksudnya memang dia developer bukan masyarakat sendiri yang membangun, ya developernya harus menyerahkan fasumnya salah satunya untuk kepentingan ini gitu. Tapi ya banyak juga yang dari foto udara itu memang nggak ada cara lain kecuali kita bebaskan. Kita hancurkan, kita lebarkan 9 meter semua. Ini baru bisa selesai. Makanya di samping kita menyelesaikan problem banjir yang ada. Jadi kalau
masyarakat yang ingin melihat silahkan, itu proses pengerjaannya sedang berjalan dan kita terus negosiasi. Kami pemerintah kota tidak tinggal diam masalah banjir ini. Hampir setiap hujan lebat kami nggak bisa tidur, ini pasti warga kita ada yang kebanjiran. Tapi kita nggak boleh berputus asa, kita terus melakukan upaya-upaya ini, termasuk nanti drainase yang kecil-kecil itu tanggung jawab komunitas melalui Kampung Bahagia, gotong royong nanti. Sehingga drainase itu milik mereka, jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya. Itu yang tadi dinasehatkan Pak Yudi ya. Siap. Luar biasa itu ya. Ya, jadi tenang aja masyarakat Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi akan terus berupaya untuk masalah ini selesai dan bukan diam, tapi sedang menunggu berbagai hal seperti itu. Mungkin kalau Pak Wawaku bisa menyinggung dari Suhendi tadi tentang industri kreatif, adakah program-program kita yang menyasar ke situ, Pak? Oh ya, tadi saya sempat singgung sedikit tentang Balikat atau Balai Kerja Tematik ya. Itu memang fokusnya adalah di industri ekonomi kreatif, pelatihan-pelatihannya juga seperti itu. Dan bahkan kalau yang kami pemerintah kota menilai peserta-peserta dari lulusan dari Balikat ini bisa akan dilanjutkan ke program berikutnya atau namanya Bank Harkat, Bantuan Usaha Kelompok Masyarakat. Jadi kalau misalnya Balikat itu nanti awardnya adalah inkubasi bisnis lanjutan untuk menambah pengalaman, nah lanjutannya kalau kami menilai ada beberapa dari peserta ini memang cukup mumpuni baik dari manajemennya, terus pemasarannya ataupun juga financialnya, itu kami akan mencoba untuk membantu dari sisi financialnya dari program Bank Harkat itu tadi, memanfaatkan CSR perbankan yang selama ini mungkin distribusinya kurang ke arah pendidikan, ini kita arahkan ke pendidikan. Karena gini, kalau kita ngomongin ekonomi kreatif itu tidak jauh dengan Indonesia Emas 2045 sebenarnya. Indonesia Emas 2045 sendiri ini overuse ya sebenarnya pembahasannya, to the point yang mungkin teman-teman pemuda agak skeptikal jadi dibilang gimmick, padahal itu sebenarnya enggak, itu adalah fakta yang memang harus disadari oleh teman-teman pemuda-pemudi termasuk saya juga sebenarnya, karena kita harus mulai pembenahan diri itu dari awal. Nah ini sesuatu hal yang mungkin Pak Maulana dulu tidak dibebankan waktu masih muda, saya juga tidak, tetapi teman-teman pemuda-pemudi yang di rentan umur 30 tahun ke bawah. Nah, karena mereka jumlahnya lebih banyak, di tahun-tahun ke depan pun akan lebih banyak lagi, dan mereka akan masuk ke usia produktif. Dan bayangkan saja ketika mereka dengan jumlah yang banyak itu, di usia produktif, tidak produktif. Nah, itu kan impact-nya akan sangat besar ya. Jadi makanya muncul ide untuk membuat pelatihan-pelatihan sedari dini. Nah, kenapa tujuannya itu? Ya karena untuk mempersiapkan pemuda-pemudi di masa ke depan. Dan bahkan tadi malam juga ada kegiatan, saya alhamdulillah ditunjuk sebagai juri untuk pertukaran pelajar yang fokusnya untuk ekonomi kreatif. Jadi mudah-mudahan ke depan ada program-program pemerintah kota yang mensupport ini lebih baik lagi melalui evaluasi yang sudah kami lakukan. Gitu. Luar biasa. Kita pemerintah Kota Jambi melakukan pembinaan, bisa memberikan bantuan juga, asal ada potensi-potensi dan bisa dimaksimalkan seperti itu ya. Ruang-ruang juga diberikan, banyak sekali sepertinya sudah Cynthia lihat ruang-ruang di Kota Jambi terbuka sekali untuk anak-anak muda. Jadi semoga anak-anak Kota Jambi bisa memanfaatkan ruang yang diberi seperti itu Pak ya. Baiklah, segmen Kepala Daerah bertanya, masyarakat bertanya Kepala Daerah menjawab sudah dijawab dengan lugas tuntas oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Kepala Daerah Menyapa, masih bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi yang luar biasa, banyak sekali pembahasan-pembahasan, tapi sebenarnya masih kurang. Tapi apalah daya, cuma 1 jam saja, dan ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup ataupun closing statement. Langsung saja, closing statement yang pertama Pak Wali Kota, silakan Pak. Ya, yang pertama dalam membangun Kota Jambi ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Di tengah-tengah efisiensi anggaran yang ketat saat ini, kita ingin mendorong supaya pendapatan asli daerah kita meningkat tajam. Maka di awal kami menjabat kasih target untuk melakukan satu kebijakan, surat keputusan wali kota tentang BPHTB misalnya. Yang selama ini BPHTB itu zona nilai tanah yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harga jual beli atau transaksi.
Maka kami putuskan cukup dengan atau sesuai dengan harga jual beli. Yang berkomitmen dengan kami, Fakta Integritas adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan Notaris. Supaya ekonomi bergerak. Kalau jual beli secara rutin terjadi, para pengusaha bisa mengagunkan, bisa dapat modal, buka lapangan kerja. Pembangunan perumahan juga sekarang sudah mulai menggeliat, pembangunan di sektor swasta mulai terjadi. Karena kita alhamdulillah ya dari program ini 16 hari itu hampir 9 miliar PAD kita masuk dari proses BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu. Kemudian juga di sektor lain yang kita dorong supaya PAD kita ini meningkat. Sekarang alhamdulillah kemarin kita memberikan anugerah pajak di bulan yang sama tanggal 14 Mei kita hitung dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu hanya 100 miliar. Kita sekarang sudah 151 miliar. Wow. Nah, ekonomi harus kita dorong. 51% naik PAD-nya. Karena ini yang harus kita dorong. Nah, target kita tahun ini 435 miliar. Tapi kita optimis insya Allah bisa 500 miliar dengan cara kerja kita yang BPHTB biasanya berbulan-bulan, sekarang 2 kali 24 jam harus selesai. Ekonomi bergerak. Pelayanan. Nah, kemudian dalam membangun ya, kita sangat ketat sekali. APBD kita ini kan dengan efisiensi anggaran ini sangat ketat, maka kita harus melakukan komunikasi dengan dunia usaha. Salah satunya tadi sudah tanda tangan untuk salah satu menanggulangi kemacetan dengan bus listrik yang ramah lingkungan. Kapan kita, tuh launching, Pak? Tanggal 28 itu uji coba 2 bus di Terminal di Rawasari. Terminal Rawasari sampai TVRI harus meliput dong. Simpang Rimbo, jalan dulu nanti bisa mengedukasi masyarakat supaya nggak macet. Kalau layanan transportasi publiknya sudah ramah lingkungan, pakai listrik, nyaman, nanti kita akan tambah terus dan itu tidak menggunakan dana kita, APBD. Kita hanya mensubsidi biaya transportasinya, tapi pengadaan busnya yang mahal itu enggak dari APBD. Begitu juga membangun pabrik sampah itu di TPA, itu enggak menggunakan APBD. Kalau menggunakan APBD enggak akan selesai. Dalam satu Kerjasama dan lobby-lobby ya, Pak? Iya, jadi mereka datang membangun, bahkan dia nyewa tanahnya, harus Dapat bayar uang lagi kita ya, ke masuk PAD, ke kita. harus nyewa tanahnya. Siap. Sampah yang kita buang-buang dikelola. Kapasitas pabrik itu rencananya 1000 ton. Ya. Berarti 430 tonnya harian yang masuk, 500 tonnya sisa yang lama. Jadi 5 tahun ke depan, 21 hektar kawasan TPA Talanggulo itu yang sekarang menumpuk, sebagian itu akan hilang. Sehingga lahan yang luas itu bisa kita gunakan misalnya untuk road race permanen itu sirkuit permanen, bisa digunakan untuk ruang terbuka hijau. Karena sampah bisa kita atasi. Ini mimpi kita bersama dan itu nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan APBD untuk membangun satu pabrik ratusan miliar, dari mana uangnya? Nggak bisa. Jadi kita harus bekerja sama dengan ya semua pengusaha-pengusaha, ya perusahaan-perusahaan lokal, nasional, diajak ke Jambi. Ini loh Jambi punya potensi. Siap. Gitu. Apakah kepala daerah yang lain bisa? Bisa tentunya ya, Pak? Harus bisa. Pak Owako, singkat saja, Pak. Iya, jadi program-program ini tentunya bukan hanya dibicarakan, tetapi sudah melalui evaluasi dengan data yang aktual dan juga pembahasan yang dalam. Tapi tentunya tidak ada yang bisa cepat, tentu semuanya membutuhkan proses. Nah, maka dari itu tugasnya pemerintah kota dalam hal ini adalah untuk ikhtiar kami adalah tetap untuk menjaga tingkat relevansi dari program-program yang kami canangkan. Dan tentunya kalau kolaborasi ini hadir, tentunya tugas di masyarakat kota juga ada, yaitu tetap menjaga positivity dan juga tetap open minded dan punya motivasi yang sama. Jadi terjadilah kolaborasi yang bagus antara pemerintah kota dan masyarakat kota juga, dan tidak gampang tergoreng lah intinya. Siap. Terima kasih banyak Pak Owako, terima kasih Pak Wali Kota. Semoga semakin banyak yang bersinergi, berkolaborasi untuk sama-sama membangun Kota Jambi, Pak ya. Amin. Dan lain kali kayaknya kita butuh 2 jam atau 3 jam Pak untuk kepala daerah menyapa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Dan pemirsa, demikianlah program Kepala Daerah Menyapa pada hari ini. Seperti disampaikan oleh para narasumber bahwa badai efisiensi harus dihadapi. Ide, gagasan, kreativitas dituntut untuk dimiliki oleh pemimpin negeri. Namun bagaimana, apa yang harus dilakukan? PAD ditingkatkan yang imbasnya pada peningkatan perekonomian yang juga bermuara pada kesejahteraan. Jadi tak heran Kota Jambi menjadi anutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.